Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya alhamdulillah cukup semangat. Hanya ada yang perlu diluruskan, sering saya sampaikan di Al-Fajar. Menjawab salam yang sempurna adalah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu Bapak Ibu doain saya cuman supaya selamat di dunia doang. Padahal saya mendoakan Bapak Ibu lengkap selamat dunia akhirat. Jadi pulang Bapak bawa utang. Kalau utang doa kepada saya, kalau jawabnya nggak sempurna. Sekali lagi yang kompak, waalaikumsalam jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para tokoh, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Quds, yaitu guru kita Ustadz Yandi Makanullah Bituli Hayatihi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Fajar, yaitu guru kita Ustadz Hadi Jajat Zainuddin Makanullah Bituli Hayatihi, para guru yang banyak hadir pada kesempatan yang berkah ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 07, yaitu Bapak Imam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 19 Bapak Haryono, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 20 Bapak Devi Andianto. Hadirin hadirat yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat dan nikmatnya hingga di malam Ahad yang berkah ini Allah ringankan langkah kedua kaki kita, disertai dengan ayunan kedua lengan kita menuju ke tempat yang mulia ini, dalam rangka ikut sama-sama mengagungkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam acara haflati Maulidin Nabi. Semoga kita semua yang hadir benar-benar diakui sebagai umatnya, yang telah kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya. Semoga yang hadir semuanya sehat badannya,
sehat kantongnya, aman pentaringannya, keluarga senantiasa sakinah mawaddah warahmah, dan seluruh anak turun kita dijadikan solehin solehat, muti'in muti'at, nafi'in dan nafi'at, amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, di tengah padang pasir nan tandus, di saat manusia tak lagi tersentuh oleh peri kemanusiaannya, di saat hukum rimba telah mendominasi sisi-sisi kehidupan manusia, lahirlah manusia terbaik, lahirlah manusia yang Allah jadikan alasan untuk menciptakan alam semesta ini. Lahirlah manusia yang menyebut namanya berpahala. Lahirlah manusia yang jika kita berhasil untuk mencontoh kehidupannya jaminan bahagia, dan yang berhasil mencintainya adalah jaminan surga. Lahir manusia mulia yang jika kita bersolawat satu kali saja akan Allah ganti dengan 10 kali. Lahir manusia agung, jika kita bersolawat kepadanya akan Allah 10 kali, akan Allah ganti sebanyak 100 kali. Dan jika kita mampu bersolawat sebanyak 100 kali, akan Allah ganti sebanyak 1000 kali. Dan yang bersolawat 1000 kali akan Allah ganti dengan surganya kelak. Beliau adalah Nabi kita tercinta. Beliau adalah manusia agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Man barang siapa sholat, yang membaca sholawat alayya atas diriku sholatan wahidatan, dengan 1 kali sholawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan menggantinya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, wa man dan barang siapa sholat yang bersolawat alayya atasku asyron sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan menggantinya sebanyak 100 kali lipat. Wa man shalla alayya mi'atan, wa man dan barang siapa sholat yang membaca sholawat alayya atasku mi'atan sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan menggantinya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan dakhalal jannah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, kelak akan Allah masukkan surganya. Pertanyaannya, cintakah kita kepada Nabi? Cintakah kita kepada Nabi? Jawabannya tidak kompak. Cintakah kita kepada Nabi? Kalau begitu kita bersolawat, kita awali pertemuan ini, setuju? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad.
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka afdal anbiya. Assalamu Assalamu alayka daim bilal qida. Assalamu alayka Ahmad ya habibi. Assalamu alayka Ahmad ya habibi. Assalamu alayka Taha ya tabibi. Assalamu alayka daim bilal qida. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Percaya kepada utusan Allah adalah merupakan rukun iman yang keempat. Setelah kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, dan percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Percaya kepada
kepada utusan Allah ternyata memiliki banyak konsekuensi dan konsistensi. Di antaranya 4 ini biar gampang kita ingat. 4M di COVID. Kalau 4M ini yang pertama apa Bu? Mencuci tangan. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menghindari kerumunan. Ini 4M. Yang pertama adalah menyertakan. M yang kedua memuliakan. M yang ketiga mencintai. Dan M yang keempat adalah mentauladani. M yang pertama apa Bu? Menyertakan. Ternyata hampir di setiap ibadah kita harus menyertakan nama Nabi dalam bentuk bersolawat. Dan ini adalah konsistensi dan konsekuensi yang muncul dari ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini ditauhidi secara berlapis. Ayatnya sudah sangat familiar di pendengaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyambut dengan bacaan Allah, semoga cahaya Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusholluna 'alan nabi. Perhatikan kalimatnya yusholluna, menggunakan fi'il mudhari' yang artinya hal dan istiqbal. Present continuous dikombinasi dengan future, senantiasa. Bukan Allah pernah, bukan para malaikat pernah bersolawat, tapi senantiasa Allah beserta seluruh malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, nidaknya, klasternya khusus, khitabnya khusus. Orang-orang yang mengaku beriman saja yang Allah perintahkan untuk senantiasa bersolawat dengan perintahnya, shollu, bersolawatlah kalian semua, wasallimu, dan ucapkanlah salam, tasliman, dengan salam yang bukan basa-basi. Master kalimat hakikat.
salam yang benar penuh getaran dalam jiwanya, salam yang tidak sebatas lisan saja, tapi benar-benar keluar dan tumbuh dari lubuk hati yang teramat sangat dalam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalimat yang Allah susun, Allah sampaikan kepada mukhatab yang khalidih dalam kondisi yang tidak ragu untuk menyampaikan perintah, tapi Allah tunjukkan contoh. Allah, aku Allah yang menciptakan Nabi Muhammad senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikatku semuanya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalian tidak usah mengaku beriman kalau solawatnya males-malesan. Kalian tidak usah mengaku beriman kalau ada orang solawat disalah-salahin. Ada yang suka jalan solawat? Banyak. Nih, di sana, di sini enggak? Ini tegas. Ini bentuknya tauhid. Tauhid yang berlapis. Tauhid yang model seperti ini jarang Allah pakai di ayat Al-Quran. Makanya konsekuensinya adalah menjadi menyeluruh, hampir seluruh ibadah kita harus menyertakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat fardukah namanya, tanpa membaca sholawat kepada Nabi pasti tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia adalah rukun. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah ketika tahiyat akhir. Sholat sunnahkah namanya? Bahkan hingga sholat jenazah sekalipun yang namanya sholawat harus juga dibaca. Kapan tempatnya? Yaitu setelah takbir berapa, Bu? Ibu, sholat jenazah berapa rakaat, Bu? Ibu, berapa rakaat? 4, 2. Ketahuan nggak pernah sholat, ketahuan nggak pernah sholat jenazah. Sholat jenazah itu nggak pakai rakaat, nggak pakai rakaat. Sholat jenazah itu 4 takbir. Ketahuan nggak pernah sholat jenazah. Kalau meninggal mau disolatin apa tidak, Bu? Mau, tapi malas nyolatin orang. Iya begitu. Sholat jenazah membaca sholawat kapan tempatnya? Yaitu setelah takbir kedua. Khutbah, khutbah apapun namanya, khutbah Jum'ahkan, khutbah Idul Fitri dan Idul Adhakah, khutbah sholat khusufil qamarikah, dan seluruh khutbah wajib menyertakan nama Nabi Muhammad dalam bentuk sholawat. Kenapa? Karena dia sebagai rukun. Konsekuensi yang pertama adalah menyertakan. Konsekuensi yang kedua adalah menghormati. Menghormati Nabi Muhammad adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kita muslim. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu ونصروه
orang-orang yang beriman bihi terhadap Nabi Muhammad, bukan sekedar iman, tetapi wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi Muhammad. Bukan sekedar memuliakan, tetapi wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu, mau mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya. Faulaika humul muflihun. Kita mengadakan acara maulid dalam rangkanya memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Keluar biaya lumayan besar, ya. Ini kita lakukan karena menghormat Nabi. Kalau kita tidak takdim Nabi, kalau kita tidak memuliakan Nabi, tidak bakalan kita ada di tempat ini malam ini. Betul? Yang kedua, kita undang para penceramah, para dai untuk menjelaskan tentang kehebatan, tentang kedahsyatan kehidupan Nabi. Ini adalah dalam rangka menghormat. Kemudian kita baca sholawat, kita agung-agungkan namanya. Ini adalah untuk menghormat Nabi. Tola'al badru alaina, telah muncul di tengah-tengah kita manusia yang laksana bulan purnama. Memuliakan apa menghina? Memuliakan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqan nur. Engkau adalah laksana matahari, engkau adalah laksana bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. الشمس، أنت بدر، أنت نور، أنت شمس، 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 أنت بدر، أنت نور، أنت شمس
Allah
Setelah menyertakan, yang kedua memuliakan, yang ketiga M-nya adalah mencintai. Cinta kepada Nabi akan menjadikan diri kita ini terstempel. Cinta kita kepada Nabi akan menjadikan magnet yang luar biasa dahsyatnya, yang kelak di yaumil mahsyar, di saat manusia lari dari ujung barat menuju ke ujung timur, di saat manusia yang triliunan itu lari dari ujung selatan menuju ke ujung utara mencari di mana Rasulullah berada. Tapi orang-orang yang cinta kepada Nabi, magnet ini menghantarkan langkah demi langkah menuju di mana beliau berada, dan beliau berada di bawah pohon yang rindangnya luar biasa, dan di bawah pohon itu ada telaga yang namanya telaga Kautsar. Dalam doa yang sering kita baca dalam rawi, faman syaraba minhu la nadma'u abadan. Faman barang siapa syariba, yang benar-benar berhasil meminum minhu dari air telaga Kautsar, la nadma'u abadan, dia selama-lamanya tidak akan pernah merasakan haus, meski harus masuk ke neraka ribuan tahun sekalipun mempertanggungjawabkan dosa-dosa dalam hidupnya. Faman syaraba minhu la nadma'u abada. Orang yang cinta kepada Nabi tidak akan nyasar. Orang yang cinta kepada Nabi akan ada nur, akan ada cahaya. Orang yang cinta kepada Nabi akan menjadi energi yang mampu menempuh perjalanan yang tidak mampu ditempuh oleh orang yang tidak cinta kepada Nabi. Masalahnya adalah cinta kita itu cinta yang penuh rasa, apa cinta yang mati rasa? Ibu punya cinta apa tidak? Segede apa cinta ibu? Pak punya cinta apa tidak, Pak? Punya. Cintanya seperti apa? Sulit digambarkan. Mau digambarkan? Cinta yang penuh rasa mau digambarkan? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa
cinta, namun hatiku malu untuk menyatakannya. Bisa nyanyi? Bila kamu di sisiku, hati rasa hati ketika tidak bergetar mendengar nama Nabi disebut, hingga bibirnya tidak terucap ucapan sholawat, itu cinta yang ditolak oleh baginda Nabi. Dan disebut oleh baginda Nabi, manusia yang terpelit di dunia adalah ketika mendengar namaku disebut dan dia tidak bersolawat. Itulah orang-orang yang cintanya kepada Nabi telah mati rasa. Cinta itu hanya sebatas lisan saja. Cinta itu tidak akan menghadirkan energi dalam dirinya, dan cinta itu tidak akan pernah menjadi magnet untuk menghantarkan kemana kita hendak menuju di mana Rasulullah berada. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran kekenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku hingga dapat mengikut jejak langkahmu. Buka hati. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita harus benar-benar berhasil mengukir cinta kita kepada Nabi dalam lubuk hati yang teramat dalam. Mendengar nama Nabi disebut bergetar, mendengar di mana ada maulid Nabi kita
Kenapa? Dua hadis yang kita harus renungkan malam ini. Hadis Sahih Bukhari tertulis nomor 14 di kitab Sahih Bukhari terbitan Bayrut. Baginda Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum. Perhatikan kalimatnya, la yu'minu. Ini kalimat ekstrim. Kalau dimaknai apa adanya, artinya adalah tidak iman salah satu di antara kalian. Hanya saja karena ini dikombinasi dengan dalil-dalil yang lain oleh ulama-ulama tafsir hadis, diartikan tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Kapan tidak sempurna? Hatta akuna, sampai dia berhasil menjadikan diriku ahabba, lebih dia cintai min walidihi, dibandingkan dengan cinta dia kepada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan cintanya kepada anak-anaknya. Hadis yang nomor 15 lebih ekstrim lagi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta akuna, sampai dia berhasil ahabba ilaihi, aku lebih dicintai bagi dirinya, min walidihi, dibandingkan dengan kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, bahkan wan nasi ajma'in, dibandingkan dengan cintanya kepada seluruh manusia, termasuk istri-istrinya. Istri-istrinya apa istrinya? Istrinya. Istri-istrinya Pak, apa istrinya Pak? Kok jawabannya bisa beda begini, kenapa ya? Bu, istrinya apa istri-istrinya? Pak, istri-istrinya apa istrinya? Masya Allah, bisa beda begini. Cinta kepada orang tua ternyata sama besarnya cinta kita kepada Nabi. Apa buktinya? Ketika cinta kita wujudkan menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, ternyata kita berlaku yang sama kepada kedua orang tua kita. Di saat orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka kita lakukan, betul? Kalau cinta kita kepada Nabi kita terjemahkan sebatas yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan, ternyata ketika orang tua kita melarang sesuatu pun kita tinggalkan, betul? Kalau ternyata kita berkorban untuk Nabi, ternyata kita juga berkorban untuk istri-istri kita. Saya tunjuk ke sini ini, bukan ke sana. Kalau ke sini istri kita, istri-istri kita, istri kita. Wah, semangat bapak-bapak kalau begini. Ternyata sama cinta kita kepada manusia. Lalu di mana letak kesempurnaan iman kita kalau ternyata iman kita sama dengan makhluk? Maka subhanallah, ini adalah berkah, ini adalah ma'unah dari Allah melalui para ulama dan para pendahulu kita untuk begitu mudah membedakan antara cinta kita kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada istri-istri kita. Dengan cara apa? Mengadakan maulid Nabi Muhammad. Karena kita tidak pernah lakukan kepada kedua orang tua kita, mengundang ratusan jamaah untuk memperingati hari kelahirannya, betul?
Kita tidak pernah mengeluarkan uang dalam jumlah berjuta-juta untuk menyelenggarkan acara ulang tahun orang tua kita. Kita tidak pernah mengundang penceramah, mengundang dai untuk menceritakan sejarah orang tua kita, betul? Maka dengan mengadakan maulid inilah cinta kita benar beda dibandingkan melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, dan bahkan melebihi cinta kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada melebihi cinta kita kepada istri kita. Bapak kalau begini semangat Bu. Kalau di rumah nggak berani, ciut di rumah. Kalau di sini aman. Mana dikomporin lagi wah, sudah. Di rumah istrinya satu Bu, betul? Di luar satu, di Jakarta satu, di Bogor begitu Pak. Masya Allah. Cinta kita kepada Nabi harus beda, dan itu yang akan membuktikan cinta kita lebih dari cinta kita kepada siapapun. Cinta yang seperti itulah cinta yang sejati. Cinta seperti itulah yang akan menjadikan magnet besar dalam diri kita untuk bisa banyak berkorban mencapai ridha Allah melalui cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, M-nya adalah mentauladani. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mentauladani ini banyak sekali yang baru sebatas lisan saja. Perlu bukti? Ibu perlu bukti? Nabi lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun berikutnya lengkap menjadi yatim piatu. Setelah itu diasuh oleh kakeknya, hanya beberapa tahun beliau wafat. Diasuh oleh pamannya yang menyertai beliau dalam segala urusan dan dakwahnya, tapi nggak lama kemudian juga meninggal. Beliau menghadapi masalah demi masalah yang datang dengan silih berganti. Masalahnya luar biasa besarnya. Satu catatan, Nabi tidak pernah mengeluh. Kita orang yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mengaku mentauladani Nabi, hari-hari penuh dengan keluhan, betul? Jangankan masalah besar, masalah sepele, timbang suami telat ngasih uang belanja, ibu-ibu betul? Timbang uang belanjanya kurang sedikit, ibu-ibu timbang jatahnya bapak sedikit kurang karena libur enggak. Oh, hebat. Kalau dia nggak ngeluh, berarti dia di luar ada itu. Nah, patut dicurigai itu. Ngeluh, masalah kecil mengeluh, rencananya tidak sesuai yang dia inginkan, ngeluh. Itulah kita manusia. Sementara manusia terbaik itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup tidak pernah mengeluh. Biar orang jutaan, orang Mekah yang jumlahnya begitu banyak mencaci, menghina, menghardik
Rasulullah tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika ditawarkan oleh malaikat, wahai Muhammad, apakah gunung Uhud ini aku lemparkan ke mereka? Jangan wahai malaikat. Kenapa? Nabi tidak pernah mengeluh. Malam ini kita dalam rangka maulid cinta kepada Nabi, semangatnya adalah untuk mencintai dan mentauladani. Poin demi poin harus kita catat dalam benak kita. Nabi tidak pernah mengeluh. Masalah besar, katakan kepada masalah, wahai masalah, aku tidak gentar menghadapimu karena aku punya Allah yang maha besar. Jangankan yang kecil, tawakalnya nyambung, Allahu somatnya total. Allah telah benar-benar dijadikan tempat bergantung. Dia tidak pernah bergantung kepada siapapun dan dia tidak salah gantungan. Bannya bocor, begitu dia ganti bannya, hatinya bilang alhamdulillah, saya aman, saya yakin, saya selamat karena ban saya sudah saya ganti baru. Tanpa disadari, tauhidnya dia telah tercidrai. Allahu Somad yang dia ucapkan di setiap sholat itu sudah dia ganti banus Somad. Dia bergantung lagi kepada ban, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu catatan, Rasulullah tidak pernah mengeluh. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah mencaci. Orang bilang mengikuti jejak langkah Rasulullah, tapi bibirnya fasihnya, naudzubillah, hari-hari mencaci, menghardik, menghina orang lain, tidak pernah berhenti. Itu hanya sebatas lisan cintanya, itu hanya aku-akuan saja, belum tentu mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu syai'in najasah, setiap sesuatu bisa terkena najis. Wa najasatul lisani al-bada'at, dan yang menjadikan najis lisan kita adalah mencela. Satu kali terucap celaan dari lisan kita, maka lisan kita telah terkena najis. 2 kali, 3 kali, 100 kali lisan kita telah diolesi, telah dilapisi oleh najis. Setiap hari caci maki, najis itu telah turun ke hati, hatinya telah baal, telah mati rasa. Hari demi hari dia mencaci orang, tetapi dia tidak pernah merasakan, dan itu adalah merupakan azab dari Allah. Dari cacian yang satu yang tidak pernah ditobati, cacian kedua menambah dosanya, cacian ketiga dan seterusnya menjadikan baal, dan ujungnya adalah man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta yakmalahu. Man, barang siapa ayyaro, yang menjelek-jelekan, akhahu, aib saudaranya maksiat digunjing, saudaranya berbuat dosa dia maki, saudaranya melakukan kesalahan diolok-olok, bukan didoain supaya tobat, bukan didoain supaya kembali, tapi diolok-olok. Ancaman dari sumpah Nabi, lam yamut hatta yakmal, orang itu tidak akan pernah mati sebelum melakukan perbuatan yang sama, tidak kecuali olok-olok itu adalah keluar dari lisan kiai sekalipun. Orang yang mulia bukan yang fasih mencaci. Betul?
Orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang yang pandai menghina, bukan orang yang pandai menghardik. Rasulullah mulia apa mulia? Ibu, Rasulullah mulia apa mulia? Ada apa tidak yang mencaci Rasulullah? Bukan sekedar ada, tapi banyak. Rasulullah mulia apa tidak, Pak? Banyak tidak yang merendahkan dan menghina Rasulullah? Banyak. Kalau begitu orang yang dihina, yang dimaki bukan dia yang rendah, tetapi dia yang menghina, dia adalah rendah. Sebanyak apa dia merendahkan orang lain, derajat dia serendah itu. Sesering apa dia menghina orang lain, sehina itu dia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia merasa dan menganggap dirinya mulia sekalipun. Maka yang kedua ini adalah Rasulullah tidak pernah mencaci. Yang ketiga, Rasulullah audiens dakwahnya itu adalah orang-orang non-muslim, kafir. Kita boleh tidak suka, boleh, tapi kalau kemudian mengaku diri kita lebih baik dari siapapun, termasuk orang-orang yang belum dapat hidayah, belum tentu dia tidak dapat hidayah sampai mati, dan belum tentu kita dalam hidayah sampai mati kita. Betul? Maka dari itu sama orang non-muslim jangan dimusuhi. Mereka saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Rasulullah pernah didatangi orang Yahudi, datang ke rumahnya, tiba-tiba masuk ke dapur, tiba-tiba mengambil nasi, beliau makan, Rasulullah temani makan sepiring, tangannya saling bersentuh. Dan orang Yahudi ini tinggal selama 3 hari di rumah Rasulullah. Begitu Rasulullah sedang dalam keadaan kesibukan, tidak diketahui oleh Rasulullah orang ini pulang. Ketika pulang ke rumah Rasulullah, gundah gulana, jangan-jangan ada yang salah dari sikap saya kepada dia. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau langsung nyusul ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, ternyata orang ini dalam keadaan sakit parah. Di hadapan orang tuanya yang sama-sama Yahudi non-muslim, Rasulullah mengajarkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ini orang melihat wajah orang tuanya sebagai bahasa boleh apa tidak, dan ternyata orang tuanya ini mengatakan itba Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, di hadapan orang tuanya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Merasa jadi orang baik belum tentu baik, merasa jadi orang hebat belum tentu hebat. Orang yang baik itu adalah yang kehabisan waktunya untuk memperbaiki dirinya, kehabisan waktu untuk mengoreksi orang lain, karena kehabisan waktunya untuk mengoreksi diri sendiri. Hari demi hari, jam demi jam, digabung jadi jam hari, dia selalu mengoreksi dirinya sendiri. Jadi jam mengoreksi diri sendiri, itulah orang yang baik sesungguhnya. Orang yang mengaku baik belum tentu baik. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika
Tadi karena dipesan sama ketua DKM sampai malam nggak apa-apa karena ini sudah 2 tahun. Jadi baru setengah 11, ini baru setengah, nanti 2 jam lagi kita pulang. Setuju? Bapak Ibu orang sini, saya pulang duluan. Mantap. Sesuai tema mencintai Nabi berarti cinta kepada ulama dan cinta kepada majelis ilmu. Satu ketika Nabi memanggil
memanggil Abdullah ibnu Mas'ud. Ya benar Mas'udin, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, tidak megang pena. Ini ada yang megang pena? Tidak ada. Oh ada, ibu ada. Coba. La tamassu qalaman, seperti bapak-bapakku yang nggak ada megang pena. Itu khairun, lebih utama, min itti alfi raqabatin, dibandingkan dengan memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Satu budak itu bu, harganya kira-kira sekelas 1 onta. 1 onta itu estimasinya kira-kira sama dengan 3 ekor sapi. Kita datang ke taklim dengan gelarnya D3, datang, duduk, dingkluk, ngilap, kecapean. Allah berikan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan memerdekakan 1000 bu. Itu belum dapat ilmunya bu, baru datang, belum hitung langkah kaki kanan Allah angkat derajatnya, langkah kaki kiri Allah hapuskan dosanya, belum kalau dia jalannya muter. Saya terlalu dekat dengan Masjid Al-Quds, saya lewat RT sono muter-muter supaya pahalanya banyak. Kalau ada teman yang lagi di luar rumah diajak, kalau perlu diketok rumahnya. Masya Allah, pahalanya ada dahsyat. Wa nadruka, ini hadis sambungannya. Wa nadruka ila wajhil alimi, memandang wajahmu kepada wajahnya orang alim, memandangmu kepada wajahnya orang alim, itu khairun, lebih utama, min alfi farosin, dibandingkan dengan 1000 kuda, tasaddaqta fi sabilillah. Memandang wajah guru-guru kita orang alim, Allah kasih pahala lebih besar dibandingkan dengan sedekah 1000 ekor kuda. Baru memandang, kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Nikmat puncak itu di mana Pak? Ibu, puncak nikmat itu adanya di mana? Di surga. Dan puncak kenikmatan surga itu ketika penduduk surga bisa musyahadah wajahnya Allah, itu puncak nikmat. Dan puncaknya nikmat orang hidup di dunia adalah ketika bisa musyahadah, memandang wajah Nabi secara langsung. Tapi karena Nabi sudah tidak ada lagi secara zahiriyah, secara lahiriah, tapi fasilitas itu masih Allah berikan, yaitu dengan cara kita hadir di majelis taklim. Di situ sudah otomatis memandang wajah guru-guru kita. Allah kasih pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 1000 kuda kita sedekahkan di jalan Allah. Hikmah yang lain adalah kenapa memandang wajah orang alim begitu besar pahalanya. Kira-kira kalau ibu pergi ke pasar akan ketemu wajahnya orang alim apa tidak? Ibu, kira-kira kebanyakan kalau orang perginya ke pasar bisa memandang wajahnya orang alim apa tidak? Tidak. Yang dipandang wajahnya
pedagang. Kalau begitu supaya memandang wajahnya orang alim, hadirnya ke majelis ilmu, rahasianya hadir di majelis ilmu. Kemudian dia datang, di situ ada yang ngajar orang alim, Allah kasih tambahan pahala yang luar biasa. Makanya ibu-ibu ya, yang paling untung punya suami orang alim. Setiap hari wajahnya dipandangnya, ya, memandangmu, langsung nyanyi. Waduh. Iya. Lanjutannya, wassalamuka ilal alimi, ucapan salammu kepada orang alim itu khairun, jauh lebih utama min ibadati alfi sanatin, dibandingkan dengan ibadah 1000 tahun. Hadis ini ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis Babul Ulama. Syekh Jalaluddin As-Suyuti adalah salah satu dari 2 ulama penulis tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain sering saya sampaikan di Al-Fajar. 2 ulama namanya sama-sama Jalal menulis 1 kitab tafsir, ya. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menulis baru dapat separuh wafat, dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti sampai selesai. Begitu selesai kitab ini dinamakan Jalalain. 2 Jalal bahasa Arabnya Jalalain. Mengucapkan salam, kata Nabi, kepada orang alim, Allah berikan pahala yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadah 1000 tahun. Kok sebegitunya? Iya. Kenapa? Kalau orang datang ke rumahnya orang alim, kira-kira mau maksiat apa mau ibadah? Mau ibadah apa mau maksiat? Mau ibadah. Kalau dia dari rumahnya menuju ke tempat orang alim jauh, langkahnya sudah diberikan pahala. Kanan mendapatkan derajat diangkat, kaki kiri Allah hapuskan dosanya. Semakin jauh akan semakin banyak pahalanya. Mengucapkan salam kepada orang alim artinya adalah ketaatan seseorang untuk mengikuti syariat. Mengucapkan salam kepada orang alim artinya adalah cinta kepada ulama, karena dia tidak mungkin kalau tidak cinta ulama dia datang menuju ke rumahnya ulama. Kalau dia tidak datang ke rumahnya ulama, dia tidak bisa mengucapkan salam. Atau minimal dia datang ke majelis ilmu, dia ucapkan dulu salam kepada orang alimnya, kepada gurunya. Allah berikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Maka dari itu tema ini luar biasa. Mulai malam ini cinta kita kepada Nabi adalah cinta yang membara, cinta yang penuh rasa. Mulai malam ini kita semuanya adalah semangat hadir di majelis-majelis ilmu. Hari ini kita niat untuk menuntut ilmu. Kalau ada apa-apa dengan usia kita belum sampai terlaksana kita menuntut ilmu, kita keburu dipanggil oleh malaikat Israel, insya Allah niat kita itu akan menjadikan kita syahid akhirat. Kenapa? Karena sedang dalam masa tunggu menuntut ilmu. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sementara demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita tutup kembali dengan sholawat sekali lagi. Mudah-mudahan
sholawat kita ini benar-benar sampai kepada Nabi, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang mencintai beliau cinta yang penuh rasa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat tadi yang sudah kita baca, sallallahu ala cinta kita, bayangan kita kepada beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu langsung ya. Mari kita tutup acara kita malam ini dengan terlebih dahulu baca surah Al-Fatihah. Semoga seluruh pengorbanan panitia dan seluruh masyarakat dan jamaah dan seluruh orang yang terlibat terlaksana acara Maulidin Nabi ini, Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah-limpah, dengan sehat dan hidup yang berkah, kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi hamba-hamba Allah dan dicintai Allah dan dicintai Nabi. Seluruh urusannya Allah mudahkan, seluruh hajatnya Allah kabulkan, seluruh hutangnya Allah lunasi, dan Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وحياتنا حياة مباركة وأمورنا من بعده أمورا ميسرا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نتوسل إليك بمعجزة القرآن العظيم وبشفاعة رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك أن تأتنا إيمانا قويا وإسلاما كافة وإحسانا عاليا وتوفيقا عاليا مباركا. ونسألك الهداية ونسألك الهداية ونسألك الهداية ونسألك الاستقامة ونسألك حسن الخاتمة ونسألك خيرا كثيرا مباركا. ونسألك أن تأتنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ونسألك أن تأتنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ونسألك أن تجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وذرياتنا من الصالحين والصالحات والعالمين والعالمات والعارفين والعارفات والزاهدين والزاهدات والمجاهدين والمجاهدات والصابرين والصابرات والمخلصين والمخلصات والذاكرين والذاكيات والمطيعين والمطيعات والنافعين والنافعات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk rangkaian acara pada hari ini, dan sekaligus permohonan kami apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan yang belum bisa memuaskan jamaah sekalian. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kami tutup acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.